Assalamualaikum. Novel Islami romantis karya Anity. Ustadz I Hate You. Part 4. Bentuk sebuah cinta. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Suara azan berkumandang dan Ustadz Faruk pun langsung membangunkan istrinya dengan suara lembut untuk diajak sholat bersama. Rara, ayo bangun. Sekarang sudah azan subuh. Yuk kita sholat subuh dulu, ucap Ustadz Faruk membangunkan sambil mengelus tangan istrinya pelan-pelan. Apaan sih? Masih ngantuk tahu? Jawab Rara ketus dengan mata masih terpejam. Kita salat dulu. Sekarang sudah azan subuh. Kalau ngantuk, mandi dulu. Nanti juga hilang ngantuknya. Bujuk Ustadz Faruk. Aku nggak mau. Kamu salat aja sana. Lagian dosa juga tanggung masing-masing kok. Jawaban Rara yang membuat Ustadz Faruk kembali mengelus dada. Astagfirullah, karena sekarang aku adalah suamimu, jadi kamu sebagai istri adalah tanggung jawabku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim 223. Oleh karena itu, aku ingin membawa cahaya salat itu ke dalam rumah tangga kita, jelas Ustadz Faruk. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran Surah Taha 132. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim 256. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika sholatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal yang akan ditanyakan pertama kali padamu di hari kiamat nanti adalah tentang sholat. Bagaimana mungkin engkau berpikir bisa melangkah ke surga jika untuk melangkah menuju tempat sholat saja kakimu terasa berat dan malas? Ucap Ustadz Faruk dengan mata berkaca-kaca. Apa kamu ingin terbenam dalam api neraka bersama Ubay bin Khalaf, Qarun, dan Fir'aun karena perkara sholat? Pak Ustadz kalau mau ceramah sana di masjid saja. Iya, nanti aku sholat. Pak Ustadz duluan saja, jawab Rara kesal. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari 7534 dan Muslim 85. Jadi lebih baik kita menyegerakan sholat daripada menunda-nunda. Aku akan menjadi imammu, bujuk Ustadz Faruk lagi. Bawel banget sih, celetuk Rara. Iya, aku bangun dan sholat. Sudah puas kan? Nanti keluar lagi sabda dan hadis-hadis sampai bawa-bawa neraka lagi. Rara pun bangun dengan terpaksa karena tidak mau diceramahi lagi. Maaf ya kalau ada kata-kataku yang menyinggungmu. Kalau masalah agama, apalagi tentang sholat, aku memang akan sedikit keras. Apalagi sekarang kamu istriku. Ini bentuk kecintaanku kepadamu, Ra, jelas Ustadz Faruk.
Ini adalah pertama kalinya Rara sholat setelah kurang lebih 4 tahun ia tidak pernah sholat 5 waktu lagi. Semenjak ia kuliah di luar negeri, seakan ia lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia terbiasa bangun telat dan pergaulannya pun berubah drastis. Rara seperti kehilangan arah. Hanya kesenangan duniawi saja yang ada di pikirannya. Bahkan gaya berpakaian pun sudah kebarat-baratan. Padahal sebelumnya Rara cukup rajin untuk urusan sholat karena merupakan lulusan sekolah aliyah yang lebih banyak pelajaran agamanya. Namun karena keinginannya melanjutkan kuliah di luar negeri, akhirnya sekarang ia benar-benar lupa tentang yang namanya dosa. Di rumah bersama kedua orang tuanya pun, kalau disuruh sholat selalu ada saja jawabannya. Bahkan kalau ditanya, jawabnya selalu sudah sholat, padahal itu hanyalah suatu kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, hati Rara terasa lebih tenang dan damai. Seakan ia baru mendapatkan ketenangan yang selama ini tidak ia rasakan. Rara kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang, sedangkan Ustadz Faruk masih melanjutkan berzikir dan berdoa. Di saat rebahan, Rara melihat suatu tulisan dalam bingkai foto yang cukup besar bertuliskan, "Sudahkah Anda sholat di awal waktu?" Seketika hati Rara langsung seperti disengat listrik. Ia merasa sangat malu karena jangankan sholat di awal waktu, ia bahkan selama ini selalu meninggalkan sholat. Tanpa terasa, Rara meneteskan air matanya. Setelah selesai berdoa, Ustadz Faruk melanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat suci yang ia baca membuat siapapun terhanyut mendengarnya. Ia merupakan salah satu qori terbaik yang ada di kota Banjarmasin. Tidak terkecuali dengan Rara. Kemerduan suara suaminya membuatnya kagum. Namun, Rara masih bertahan dengan keras kepalanya. Ia masih ingin menjalankan strategi agar suaminya bisa secepatnya menceraikannya.